warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Saputra dengan NPM 2301111001. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penafsiran Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita harus tahu dulu penafsiran itu apa. Istilah tafsir itu diambil dari bahasa Arab, yaitu fasiru tafsiran, yang memiliki arti sebagai pemberian penjelasan, memperjelas keterangan dan mengungkapkan suatu hal yang tersembunyi dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu istilah tafsir juga itu sering dipakai oleh mufassir atau orang yang menafsirkan Al-Quran. Tafsir juga sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai saat ini. Kemudian metodologi penafsiran Al-Quran, yaitu yang pertama adalah metode tafsir ijmali atau global. Secara etimologi, istilah ijmali merujuk pada suatu bersifat umum. Adapun dalam istilah, metode ijmali adalah cara untuk menyampaikan makna Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum, bukan deskripsi dengan penjelasan yang singkat dan tidak dekat. Jadi penafsiran ijmal adalah penafsiran yang sifatnya umum. Jadi tidak ditafsirkan atau tidak dijelaskan secara detail material, makiyah ataupun asbab nuzul. Jadi cuma penafsiran atau yang menjelaskan secara umum. Kemudian penafsiran kedua yaitu metode penafsiran tafsir. Kali ini diambil dari bahasa Arab, yaitu halala yuhalilul tahlil, yang berarti memperlihatkan, memperjelas, menjelaskan atau menganalisis. Secara etimologi berarti membuka suatu tempat, membebaskan, menguraikan dan menganalisis secara pernyataan. Kali ini adalah penjelasan Al-Quran yang didasarkan pada urutan ayat tertentu. Jadi tafsir kali ini itu kebalikan dari tafsir ijmali. Kalau ijmali itu global, kalau tahlil itu adalah detail atau yang membeberkan secara terperinci mengenai suatu ayat yang ditafsirkan. Kelemahan dari tahlil itu sendiri yaitu ruang lingkupnya yang luas, kemudian memuat berbagai ide. Kemudian adapun kekurangannya yaitu menjadikan petunjuk Al-Quran itu terpecah-pecah, kemudian melahirkan penafsiran yang subjektif, maksudnya pemikiran Israeliat, dan membatasi penafsiran dalam mengungkapkan pikirannya. Kemudian setelah itu kita juga memasuki metode penafsiran yang ketiga, yaitu penafsiran maudhu'i. Dalam bahasa Arab, istilah maudhu'i adalah bentuk isim marfu dari kata kerja madi wa doa yang memiliki arti menempatkan, menjadikan, menciptakan, serta tafsir maudhu'i dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dihubungkan dengan satu tema pokok pembicaraan tersebut. Metode tafsir maudhu'i adalah cara untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan membahasnya berdasarkan tema. Jadi penafsiran maudhu'i adalah penafsiran yang bisa dikategorikan sebagai penafsiran kelompok, yaitu berdasarkan dengan tema atau judul ayat yang ditafsirkan tersebut. Adapun kekurangan dan kelebihannya yaitu yang pertama, menanggapi tentang perkembangan zaman, praktis dan sistematis. Adapun kekurangan sendiri itu memegal ayat Al-Quran, membatasi pemahaman ayat. Jadi karena itu berdasarkan tema-tema, maka kita juga mengambil penafsiran Al-Quran itu juga terpotong-potong. Jadi tidak secara tuntas dalam satu ayat ataupun dalam satu surat. Kemudian penafsiran yang terakhir yaitu penafsiran muqarran. Secara etimologi, istilah muqarran berasal dari bahasa Arab, yaitu korona yukorinu makonatan, yang berarti perbandingan, gabungan, perpecahan, pencocokan. Media tafsir muqarran merupakan pendekatan yang digunakan untuk menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran dengan
membandingkan antara ayat-ayat yang memiliki kesamaan atau kemiripan dalam mengungkapkan pada dua situasi atau titik. Jadi penafsiran Al-Quran penafsiran yang bisa dikategorikan mengambil kesamaan dari penafsir-penafsir sebelumnya. Ketika membahas tentang fikih, maka kita juga mengambil referensi dari lain. Kemudian disamakan apakah maksud dari ayat-ayat tersebut. Kemudian selain itu yaitu penafsiran berbasis tradisi dan akal. Maksudnya tradisi dan akal adalah metode penafsiran berbasis tradisi, yaitu penafsiran nakli. Penafsiran nakli didasarkan pada sumber-sumber tradisional yang autentik, yaitu Al-Quran itu sendiri, hadis Nabi Muhammad, dan para sahabat, serta pendapat tabi'in. Jadi penafsiran nakli itu ibaratnya penafsiran yang tepat, yaitu dari Al-Quran, hadis, dari para sahabat, kemudian dari tabi'in. Kemudian ada lagi metode penafsiran berbasis akal atau ro'yi. Penafsiran ro'yi menggunakan akal dan logika dalam memahami kandungan Al-Quran, terutama untuk hal-hal yang tidak secara spesifik dijelaskan dalam teks, sehingga terbuka terhadap ijtihad mufassir dengan menggunakan ilmu kebahasaan, konteks sosial, dan logika untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap ayat. Jadi kebalikannya dengan penafsiran berbasis teks. Kalau pembahasan berbasis akal atau roh itu menggunakan pola pikir, kemudian menggunakan logika, maksud dari ayat ini, kemudian kita jabarkan secara logika.